Dia udah tahu dia ratu. Ini ratu, itu mini ratunya di rumah. Udah nggak bisa. Jessica Iskandar baru saja selesai melewati ujian dahsyat. Anak bungsunya si cantik Hagia yang belum berumur 1 tahun 8 bulan dan masih minum air susu ibu mendadak jatuh sakit sampai harus diopnam di rumah sakit karena demam tinggi yang mencapai 40,6 derajat. Dilemanya di saat bersamaan karena sudah terlanjur tanda tangan kontrak kerja, Jedar harus mengisi acara di Medan, Sumatera Utara. Ibu mana yang tak menangis terpaksa harus meninggalkan anak perempuannya yang sedang sakit demi pekerjaan. Gimana keadaannya? Adio, cinta mama. Adio. Semoga cepat sembuh ya. Doa ibu menembus langit kalau kata orang mah. Lelah hati kepikiran anak sakit dan capek fisik karena kurang istirahat. Jedar pun akhirnya menyusul Hagia, jatuh sakit dan dirawat di kamar yang sama dengan si bungsu. Beruntung Jedar punya suami seperti Vincent Verhaak. Demi menjaga istri dan putrinya yang sedang sakit berjamaah, Vincent rela begadang dan telaten melayani semua keperluan mereka, termasuk memegangi selang infus yang ada di tangan kanan Jedar. Cek darah yang kedua, ternyata aku kena virus influenza A. Jadi simptomnya itu batuk, flu, demamnya tinggi bisa sampai 40, pusing, lemas, meriang gitu. Anak tumbang, ibu tumbang, Eman Tengge tumbang. Doain aku nggak tumbang biar aku bisa jaga semuanya. Berdasarkan pemeriksaan medis dan diagnosa dokter, Jedar dan Hagia divonis terserang virus influenza A. Virus sangat menular dan menyerang saluran pernafasan, yang ternyata virus itu ditularkan dari asisten rumah tangga dan pengasuh Hagia. Tidak menyalahkan, apalagi memberikan hukuman. Sebagai majikan, Jedar dan Vincent malah meminta sang ART dan babysitter untuk bed rest alias istirahat total sampai sembuh. Dibantu ibunya dan Uncle Erik Iskandar, Vincent pun menjadi ayah dan suami siaga untuk menjaga sekaligus mengurusi keperluan Jedar dan Hagia selama dirawat di rumah sakit. Setelah diopnam selama beberapa hari di rumah sakit, Jessica Iskandar dan Hagia sudah sehat kembali. Jedar sudah bisa beraktivitas, dan Hagia sudah minum ASI mamanya lagi. Hagia tuh berani banget anaknya. Centil. Dia itu kan dia udah tahu dia ratu. Ini ratu, itu mini ratunya di rumah. Udah nggak bisa kita debat ya. Itu rambutnya lepas angin. Kasih aja kadonya, buka tuh Sus. Yuk kita buka Zabi. Ngomongin family goals kayaknya udah biasa, tapi pasangan Fairuz Arafik dan Sony Septian punya definisi family goals yang agak beda. Karena di rumah mereka, asisten rumah tangga atau ART, orang yang sehari-hari membantu keluarga, justru diperlakukan layaknya keluarga sendiri. Dan ternyata kebiasaan ini bukan tiba-tiba muncul. Fairuz mengaku dirinya berusaha menjalankan pesan almarhum sang ayah, yaitu musisi legend Arafik. Yang bekerja di luar, menjaga Zafi, sudah menjadi bagian keluarga ini, bukan orang lain lagi buat kita ya sayang ya. Susianti itu udah kayak kakak aku sendiri. Terus juga apa ya, terima kasih untuk kebersamaannya yang sedang on the way perjalanan 6 tahun di Sound 5 Family. Dan belum lama ini, Fairuz dan Sony menunjukkan bentuk apresiasi tersebut kepada salah satu ART mereka, Susianti, saat Susianti berulang tahun. Dan menariknya, anak-anak juga wajib ikutan siapkan kejutan spesial. Doain satu-satu.
Berbaris itu berbaris. Abang dulu. Dari yang paling kecil, dari yang paling gede, dari yang paling gede. Abang dulu. Selamat ulang tahun Susianti. Ini cara Allah menyayangi kita. Insya Allah mudah-mudahan di depan sana udah Allah berikan banyak kebahagiaan. Itu doa aku. Susianti sebagai pengasuh Zahfi, putra bungsu Sony Virus, tentu saja merasa bersyukur mendapat perhatian dari keluarga Sony Virus. Apalagi Zahfi memang sudah sejak balita diasuh dengan penuh telaten oleh Susianti. Tapi kenapa nih, kok saat diminta mengucapkan ulang tahun, Zahfi malah ngumpet sih? Gemas banget Zahfi. Ya udah biarin itu, kasih Itu aja rambutnya kadonya. lepas angin. Kasih aja kadonya, buka tuh Sus. Yuk kita buka Zafi. Yeay. Buat oknum-oknum yang masih di luar sana melakukan perbuatan yang menurut saya tidak nyaman untuk keluarga, pastinya saya akan turun tangan bersama Mas Hendy. Sebulan sudah, somasi dilayangkan Amanda Manopo kepada eks-karyawan dan oknum yang diduga menggelapkan uang perusahaannya sebesar 3 miliar. Namun sampai hari ini, Manda belum juga membuat laporan resmi ke Polres Jakarta Selatan untuk mempidanakan mereka. Ada apakah gerangan? Apakah Manda takut untuk mempolisikan eks-karyawan? Imbas dari teror mistis berupa tanah kuburan yang pernah dialaminya dan diduga mengancam keselamatan jiwanya, suami dan bayinya. Padahal Manda mengaku sudah menyiapkan bukti sahih untuk menjebloskan sang eks-karyawan ke penjara. Ada deh pokoknya, ada aja. Pastinya kita udah ada screenshot, ada lumayan banyak. Jadi aku nggak perlu harus jelasin ke sini, nanti kepanjangan ya. Nanti kalau ketika proses ini sudah berlanjut, itu nanti saya sama Mas Hendy yang akan langsung kasih aja ke media, jadi nggak perlu harus saya jelasin sekarang. Ada banyak sekali bukti-bukti lewat dari sosial media, makanya ini nggak hanya satu oknum aja, jadi ada banyak. Bukti dasar sudah dikumpulkan, pasal pidana juga sudah disiapkan. Namun ternyata Amanda Manopo masih menunggu itikat baik dari oknum eks-karyawan. Sambil menunggu waktu, Manda memilih menikmati peran barunya sebagai istri dari Kenny Austin dan ibu dari baby Zack serta jadi konten kreator. Ini kan yang kita harapin dari awal kan, kita pengen cepat punya momongan, jadi kita memang persiapin gak hanya kita pokoknya dari awal udah siapin psikis, mental dan apa aja yang mungkin orang tua yang udah punya anak, mereka mungkin ngasih tahu nanti akan ini, akan itu, jadi kita sudah siapin semuanya gitu. Ini satu dulu kita urusin sebenarnya pengennya kayak gitu. Yang penting ya udah dikasih kelancaran aja nanti sama Tuhan.